Teman-teman yang saya hormati, saya muliakan. Nah, kemudian eh, ada Mas Rizky. Nah, yang saya hormati, ya kita hormati, kita muliakan. Nah, pokoknya Alhamdulillah, terima kasih sore ini meskipun libur. Nah, kita ini ya kemarin pengumuman dari apa? Tapi nggak tahu, saya tuh nggak tahu di grup Pasca. Nah, tetapi kalau di grup MIPA itu teman-teman tetap kuliah tapi daring gitu. Nah, jadi kita tetap kuliah nggak apa-apa, nggih. Eh, Nanti insya Allah daripada kita nanti apa nyaur-nyaur di belakang, insya Allah kita ringan-ringan aja ya, memanfaatkan waktu gitu, nggih, Mas Rizky, nggih. Nggih. Siap, Prof. Insya Beres. Allah, nggih, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, Mas Rizky belajar, teman-teman belajar terkait analisis meta karena ini merupakan ilmu yang relatif baru dan berkembang terus, apalagi softwarenya. Nah, kita sekarang belajar CASP, nanti ada temen apa pakai R, nanti ketemu orang yang pulang dari Turki pakainya OpenMe, pulang dari Jepang pakai apa lagi gitu. Tetapi nggak usah mempermasalahkan itu, kita permasalahkan adalah ilmunya, nanti software hanyalah alat gitu. Untuk memulai perkuliahan kita pada sore ini, nah sampai satu semester ke depan, marilah kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup nih. Kalau teman-teman yang apa, yang ini kan dari kelasnya Mbak Nur ya. Kalau Mbak Disnawati itu yang dari Nggih. Kaltara ya. Izin Prof, saya intake genap PEP baru masuk Prof. Baru Kelas masuk, tapi offline. ditawarkannya sekarang. Analisis metanya. Itu kan ada mata kuliah pilihan Prof, ambil Oh, minimal 4, aku masukin meta 1. oh ya, Jadi oke. di kelasku ada berdua dengan Pak Petrus. Pak Redi ya. Ya Pak Mas Di. Redi, oh nggih. Ya. Heeh. Terus kalau Mas Amran itu grupnya Mbak Mut ya. Terus karena mata kuliah pilihan jadi memang informasinya tidak se apa ya, tidak sekencang kalau kuliah biasa ya. Jadi ini apa saja beri satu persatu yang saya punya ya nomornya. Tapi tidak semuanya apa ada ternyata. Yang kelas Kaltara sebentar. Berarti ini beberapa angkatan ya, Prof Heri. Iya betul. Kalau dari Kaltara baru Pak Elfran Prof yang hadir. Kalau kelas Kaltara Pak Elfran Penyes Pak Elfran itu kelas Kaltara, Bro. dengan Ibu Radia. Yang seangkatan kami. halo Ya, Elfran, Mas Elfran, kelas Utara, Prof. Ya, izin. Kalud ya. Nggih. Oke, nggih. Berarti sudah ada wakil. Eh, Mhm. Kaltara, Prof. Kaltara. Mhm. Kaltara ya. Oke. Ya, Kalimantan Kaltara. Utara. Ya, Oh, siap, Prof. ya, nggih, nggih. Dulu Kalut. Kalimantan Utara, iya. Nggih, betul, nggih. Kalau Ya, sekarang Kaltara, Prof. siap, ya. Kalau Soalnya kalau kalau sambung jadi bahaya ya Mas Rizky ya. Kalau Kalut, Iya, iya, kalau bercanda sudah Mas. selesai kuliahnya, Prof Heri. Iya, kalau selesai kuliahnya jadi Kaltara. Kalau belum selesai tetap Kalut ya. Soalnya harus setoran ya. Oke ya. Izin untuk apa? Kita berdoa sudah ya tadi ya. Sampai lupa. Ampun. Sampun, Nggih, Bro. takut kalau belum berdoa ya. Untuk pertemuannya, nah sebenarnya di grup sudah saya share bahan-bahan. Bukunya boleh share Mas bahannya karena banyak sekali buku online. Ya, jadi yang ada di situ, oh Mbak Nuriani baru gabung jadi belum dapat bukunya ya Mbak. Oke, dereng, Bro. Ya, tak share ke Mbak Nuriani.
malah minta genteng. Sik, Mas. Atau Mas Rizky tolong dong Mas apa mengeser ulang yang saya share tadi. Oh, siap. Atau Ya, ini RPS-nya ini saya sudah copy dari punya Prof. Heri. oh ya. Saya Yang kirim Prof. Heri atau saya share screen, Prof? oh ya boleh. Atau Share screen atau boleh. pakai yang nggih, RPS-nya mau nggih? Ya boleh. Sudah. RPS-nya ada di buku yang itu ya. Terus saya kirim ulang Prof yang dokumen tadi. Ya, oke. Pengantar analisis meta itu yang pengantar analisis meta yang PDF yang bawah sendiri itu ya. Itu di ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, itu RPS dari buku ya, yang di situ. Nah, jadi mulai bagaimana pemahaman analisis meta, kemudian makna dari apa diagram eh, forest plot gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu begitu ya, gitu. Kalau misalnya dari CP-CP-nya mengambil dari situ gitu, mampu mengaplikasikan statistik dan seterusnya ya. Intinya begitu. Nah, kemudian kalau dari kontennya nanti pengantar analisis meta, kemudian efek size-nya ada 4 jenis. Kemudian nanti apa ada uji. Nah, uji itu termasuk ada uji homogenitas, heterogenitas. Kemudian nanti ya kita praktek, kemudian nanti menghasilkan artikel gitu ya. Kemudian untuk softwarenya, nah kalau di pertemuan 15 itu nanti ada GASP, tetapi nanti kita pelajari juga dengan R gitu. Kemudian ini terima kasih Pak Rizky sudah menyajikan rencana pertemuan kuliah kepada kami dari aslinya gitu ya. Nah kemudian untuk tugasnya, nah di situ tercantum pertemuan 8 dan 16 itu UAS dan UTS, tetapi kita tidak perlu karena nanti semuanya itu ada tugas proyek ya gitu. Tugas proyeknya Mas-mas Mbak-mbak menyusun artikel. Nah, artikelnya apa? Itu sesuai dengan bidang interest dan juga terkait dengan disertasi. Kenapa demikian? Nah, karena ketika kita menuliskan disertasi, kita kan harus melakukan preliminary research, melakukan hipotesis gitu ya, merumuskan hipotesis. Misalnya, project based learning lebih baik dibandingkan M5. Nah, untuk seperti itu kita perlu analisis meta. Jadi analisis meta salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, itu masuk di dengan menggunakan riset-riset terdahulu dibuat kesimpulan atau riset-riset terdahulu digabungkan. Penggabungan riset-riset yang terdahulu itu disebut analisis meta yang merupakan ya sebenarnya bagian dari sistematik literatur review tetapi yang dengan kuantitatif gitu. Kemudian analisis datanya bisa macam-macam ya. Nanti tergantung efek size yang kita pilih. Tidak boleh dicampur ya. Jadi kalau kita memilih pada ini rata ya, setia rata terus memilih eh, beda ya, ya beda terus memilih pre-post ya, pre-test post-test ya. Semua data yang dikumpulkan pre-test post-test. Setia sama apa korelasi ya, korelasi semuanya gitu. Nah, sampun Mas Rizky terus ganti yang di WhatsApp Mas Rizky. Oke. Ya. Eh, Riset ini ya, apa analisis meta ini termasuk menarik karena ini ya dipublis relatif laku gitu ya. Apalagi kalau hanya Sinta 2 gitu ya. Kalau yang mau ke guru besar, nah asal
referensinya banyak, nah itu tidak masalah. Jadi insya Allah laku banget. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita sudah bahas RPS, nah kemudian buku-bukunya ada, nah kontennya pengantar analisis meta pekan depan insya Allah, kemudian praktek mengumpulkan dokumen, nanti untuk nomor 3 boleh mau pakai publish or perish atau pakai artificial intelligence AI, jadi pakai apa ya, Bing atau pakai chat GPT. Nah, tolong kumpulkan artikel-artikel yang terkait dengan project based learning. Nah, gitu. Nah, kita minta AI untuk mencari, bisa juga pakai publish or perish seperti yang kemarin sudah kita lakukan di mata kuliah apa ya Mas kemarin? Penulisan karya ilmiah ya, yang Mbak Nur Ya, ya. ya, Mbak, penulisan artikel jurnal. nggih, itu boleh juga. Nah, kemudian yang laku, nah kalau mau publish di jurnal yang terindeks Scopus nanti eh, carinya di scopus.com gitu. Atau dengan publish or perish tapi yang di yang yang Scopus. Nah, kemudian Izin nanti menambahkan, Prof. Dari Science Direct juga bisa itu fokus oh ya, semua. Scopus Kayaknya semua pakai Sun Direct. Betul. UNY udah langganan ya, Mas kita ya. langganan nih. Alhamdulillah. Jadi nanti ya, matur nuwun Mas Rizky dengan menggunakan login akun UNY Student. Nah, punya Mas-mas dan Mbak-mbak bisa mencari dari Science Direct. Kita langganan 1,4 M per tahun ya. Jadi monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu nanti praktek. Nah, kemudian efek size yang kita ambil nanti bisa rata itu tipe pertama dari efek size, kemudian efek size yang kedua itu beda. Nah, beda PJBL dengan PBL, beda Jawa dengan Sumatera, beda Jogja dengan ASEAN dan seterusnya. Nah, seperti itu efek size ya, gitu. Kemudian mengumpulkan riset yang relevan. Nah, jadi nanti 3, 5 itu nyambung karena yang berat itu di nomor 3 dan nomor 5 nggih Mas Rizky ya. Kalau nomor 3 sampai nomor 5 sudah kepegang, kemudian bisa membaca semua, nah kita bisa melakukan nomor 7 dibuat tabel. Nanti contoh tabel insya Allah kita kasih yang sudah ada. Nah, atau cara bikinnya kita kasih tahu ya insya Allah ya. Kita diskusikan. Kemudian nomor 8 nanti kalau sudah ditabulasi kita analisis. Kalau Mas Rizky sok pakai apa analisis? Pakai R, Prof. Oh ya udah. R. Nanti kalau pakai apa? Pakai ya nanti kalau Kalau 9 CASP belum nyoba malah. yang CSP juga gampang, merem bisa ya. Ini nanti Kalau saya belajar sama Prof. Heri. ya, kalau yang di CSP di buku ada, jadi tinggal Oh, gitu. diunduh, kemudian diinstal, pilih analisis meta, efek size-nya sama SE ya, nya dimasukkan, udah keluar nanti Kreatif forest. nih, Prof. Heri nih. Ya, CASP nih. heeh. Kreatif ya, open source ya. Bagus, bagus. Cukup bagus ya. Untuk yang tidak senang dengan sintaks, JSP lumayan. Kemarin ada mahasiswa yang senang dengan OpenMe. Nah, monggo. Nah, mau pakai R juga boleh. Tidak masalah mau pakai apa saja. Silahkan. Kalau pakai software lain malah nanti kita bisa share ya. Bu, saya mau praktek ini. Nah, monggo. Nah, kita sifatnya diskusi. Kemudian nanti praktek analisis data. Kita tuliskan menjadi artikel. eh, Pertemuan 14, 15, 16 kita cek kemajuan gitu. Eh, ini desain pada biasanya. Nah, teman-teman biasanya molornya itu di nomor 357 ya. 357 itu kadang lama banget itu.
ketika sampai pertemuan 11 itu, Bu, saya mau ganti lagi, nah, ganti lagi dan seterusnya. Nah, monggo dari awal nanti apa ya, pokoknya yang bertahap dulu, diendapkan dulu, yang kira-kira ditaksir untuk diteliti apa gitu ya. Ada di antara teman-teman semua yang risetnya kualitatif untuk disertasinya? Kalau Mbak Disna sudah ini Kemarin rencananya mix method, Prof. S2 kualitatif murni. kualitatif. Oh Ya, ya, tapi oke. lihat perkembangan, Prof. Ini masih benar-benar Eh, membuat artikel salah satu di antara yang bermanfaat untuk disertasi, termasuk di antaranya bagian dari disertasi, sehingga bisa digunakan untuk nyicil publikasi, ambil ijazah, ataupun kalau yang mau tidak pakai ujian terbuka, nah, itu kan nanti pakai dua. Nah, kita nyicil gitu ya. Bu, saya dari Kupang, teman-teman sudah semangat mau datang ke Jogja. Ya nggak apa-apa, tetapi kan sudah beruntung punya dua artikel gitu ya yang publish di Scopus. Apalagi kalau mas-mas mbak-mbak itu kan beasiswanya beasiswa Budi dan sejenisnya atau LPDP dan keluarganya. Kalau Q1, Q2 kan dapat apa ya Mas Rizky istilahnya? dapat insentif. Dapat insentif banyak pula gitu ya. Nah, jadi nanti eh, bisa dimanfaatkan itu untuk nabungnya dari sekarang nggak masalah gitu ya. Nanti kalau sudah 10 tahun ke depan kita tinggal ngunduh citasi-citasi gitu ya. Nggak usah merasa rugi kalau disuruh publish. Nah, insya Allah semua ada gunanya gitu. Nanti Mas Amran terus marah ya kalau sama Bu Heri tugasnya kok bikin artikel gitu ya Mas Amran. Sampai bosen ya, apalagi Mbak Nuryani ya. Ya, Buatan Prof. ya, daripada kita apa ya cuma belajar teori tok nggak dapat apa-apa gitu tuh mendingan sudah sampai hasil kalau ngerjain gitu. Nah, eh, monggo teman-teman kita tidak menuntut sampai publish enggak. Nah, tetapi intinya membuat artikel terkait disertasi. Penulis pertama adalah mas-mas mbak-mbak, penulis kedua adalah promotor, penulis ketiga adalah kopromotor, baru nanti Mas Rizky, kemudian saya paling belakang gitu. Nanti mau menambah oh, Mbak Nuryani itu Pak Wareknya mau ikut soalnya nanti yang iuran APC boleh monggo, ya. Yes, ya, Prof. Ya tetapi jangan yang orang yang nebeng jangan sebagai sopir ya. Jadi kemarin itu ada kasus mahasiswanya Prof Badrun. Nah, jadi sudah bagian dari disertasi, terus nama pertama itu nama LPPM di kampungnya ya, Direktur LPPM di kampungnya. Nama kedua mahasiswanya, nama Prof Badrun malah dibuang. Ya, gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalian ya mahasiswa adalah penulis pertama. Nah, prom koprom wajib biar bisa digunakan syarat ambil ijazah dan yang lain-lain. Kami mau nambahkan yang lain, monggo silahkan tidak masalah.
Gitu ya, deal ya teman-teman ya. Ada yang keberatan monggo disampaikan. Tidak ada yang rugi kok insya Allah ya. Nanti kalau efek size-nya boleh memilih. Nah, 1 dari 4 ya. Boleh yang ukuran tendensi sentral, bisa grup kontras, bisa pre dan post, ataupun bisa korelasi, tapi tidak boleh dicampur. Nah, kalau setia sama satu, satu aja ya. Nah, nanti kalau Mas Amran terus protes, Bu kan boleh punya istri 4 ya. Tapi kan rumahnya beda-beda ya Mas Amran ya. Gitu ya. Tidak dijadikan satu ya. Jadi efek size yang berbeda digunakan pada rumah yang berbeda. Gitu teman-teman untuk awalan. Ada pertanyaan? Atau Mas Rizky mau nambah dulu? Monggo Mas Rizky. Yes, matur suwun Prof. Ferry atas kesempatannya. Saya hormati Prof. Ferry sebagai guru saya ya. Jadi Ya saya enggak juga sama-sama masih, belajar kok Mas. boten ini, saya masih baru belajar meta analisis juga teman-teman. Jadi saya juga agak kaget langsung dikasih mata kuliah ini karena selama ini hanya Prof. Ferry yang sangat menguasai dan makanya yang dosen lain ini apa namanya tidak berani juga. Tapi kemarin ya berusaha memberanikan diri untuk belajar sama Prof. Ferry. Oke, yang pertama menambahi yang tadi dari Prof. Ferry untuk syarat publikasi teman-teman itu kan memang salah satunya harus terindeks Scopus. Nah, itu juga sekarang ada syarat tambahan teman-teman. Jadi harus yang berhubungan dengan judul disertasi. Kalau dulu kan tidak ada hubungannya betul apa-apa Prof. Ferry. Tapi kalau sekarang Oh, itu harus menyinggung. Makanya tadi Prof. Ferry ngendikan ya ada dihubung-hubungkan sedikit dengan judul disertasi teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian saya sedikit share untuk membuat analisis meta ini memang waktu apa namanya paling lamanya itu di ketika menyeleksi artikel ya teman-teman. Kalau cuma mengumpulkan dengan search engine saya rasa sangat mudah sekali langsung dapat mau 1.000 artikel, mau 500, mau 200 itu gampang. Cuman nanti ketika menyeleksi itu ya proses di tabulasi Prof ya. betul. Nah, nanti itu yang agak lama sekali karena kita harus membaca sedikit-sedikit di ya minimal kita baca semua abstraknya ya teman-teman. Ya kalau ada 100 artikel berarti teman-teman harus membaca 100 abstrak itu aja. Nah, itu kan memerlukan waktu yang agak lumayan ya. Nah, nanti paling hanya itu yang agak lama teman-teman. Kalau yang lain saya rasa agak cepat. Apalagi ketika menganalisis kalau sudah jadi tabulasinya, sudah jadi Excel-nya nanti gampang untuk menganalisisnya. Kemudian yang berikutnya mungkin perlu diperjelas Prof. Heri, syarat untuk tugas akhirnya itu publikasinya di mana atau mungkin sampai submit saja atau prepon supaya teman-teman nanti Oke. mempersiapkan. Ya. Derek Mas, gimana baiknya? Satu takut ini, takut menentukan. Kalau teman-teman nah yang ambil by research itu Sinta 2 boleh. Semester 1 Sinta 2. Kalau Mbak Disna by research atau by course? Course, Prof. Baru tahu kalau ada by research. Oh gitu. Ketinggalan info aku, Prof. Mhm. Atau teman-teman gimana? Mau submit di Scopus atau mau submit di Sinta 2? Kalau saya pribadi tidak masalah sih. Tetapi kalau pentingannya mas-mas dan mbak-mbak semua, eh, Scopus. Nah, karena di sini juga, eh, karena di sini kalau analisis meta itu peluangnya besar loh teman-teman. Betul. Jadi misalnya nih, coba Mbak Disnawati, eh, nanti S3-nya mau ambil apa?
Literasi, Prof. Numerasi. Numerasi. Misalnya numerasi, kemudian nanti tetap ambil yang numerasi, nanti submitnya di jurnalnya Pak Zulkardi. Nah, kan Mbak Disna Ya, udah kenal. yang Nah, CME. itu insya Allah laku gitu. Ya, minimal Eh, Sinta 2 soal, nggih, Prof. eh, ini kita masih bahas. Mbak Nuryani pilih pilih mana, Mbak? Pun, Prof. Soalnya kalau analisis meta itu peluang peluang ke Scopusnya banyak lebih besar dibanding yang kemarin teman-teman latihan di penulisan artikel Pekari kemarin. Oh, oke. Kalau saya Jadi sih nggak apa, Prof, untuk ke Scopus sekalian nggak apa-apa. Oke. Kalau saya secara pribadi. mm, oke, yang lain gimana, Mas? Ready pripun? Siap coba-coba Scopus. Oh ya, Scopus. Mas Elfran, Ya, Prof. pilih mana? Ya, kemarin pada semester kedua kami juga buat artikel eh, ya, itu kalau nggak salah itu. Eh, Mungkin bagi saya sih tidak jadi masalah, Sinta 2 pun boleh. Kemudian Scopusnya mungkin eh Scopus Scopus 3 ke bawah barangkali ya untuk latihan. Tapi saya tidak tahu juga ini, Prof. Untuk persyaratan pengambilan ijazah itu apakah ada syarat Scopus berapa ataupun cukup misalnya Scopus 3 atau 4 gitu. Saya juga belum paham itu. Iya, Prof. Demikian. Oke, kalau untuk ujian itu pengganti ujian ataupun ambil ijazah itu yang penting Scopus. Nah, seperti yang tadi Mas Rizky sampaikan itu harus berbau-bau disertasi, paling nggak variabelnya. Kemudian penulis kedua dan ketiga itu prom dan koprom. Hmm, Eh, Prom dan koprom penulis kedua dan ketiga tidak boleh ditawar ya. siap. Heeh. Sudah dapat SK bimbingan ya teman-teman ya? Belum, Pak Rizky izin belum. Belum Nah, dapat kalau Prof Heri. Oh ya, sambil menunggu nggak Kalau apa-apa. yang Nanti yang kalau yang penting ini ada bahannya dulu. Ya, siap. Kalau belum keluar SK-nya berarti yang nanti penting, Prof, nama Prof Heri saja yang dimasukkan. Ya, Ya, tapi ini, gampang Prof, ya. untuk yang kelas Kaltara Mhm. kerjasama kalau tidak salah SK bimbingan sudah keluar, Prof. Oh ya, heeh. Siapa aja Mas? Ya, SK Misalnya prom dan kalau saya kopromnya itu sih ada. kalau saya kemarin promotornya Pak Jalani, Prof Jalani. Ya, heeh. Terus kopromnya, Kopromnya kemarin siapa ya, belum saya belum melihat kopromnya ya. kemarin itu. Nanti saya coba lihat lagi, Prof. Siap. Yang Oke. saya lihat hanya Prof Jalani dulu ya. Teman-teman di Kaltara kelihatannya sudah semua itu, dan proposal untuk disertasi sudah kami buat di semester lalu. Itu dosen pembimbingnya Pak, dosennya maksudnya dosen pengampunya Pak Prof Edi, yang Oke. ini yang lama ya. Oke. Oke. Nah, kalau yang lain berarti nama nama minimal prom sudah ada ya Mas ya. sampun, Prof. Jadi kelas Ya, Prof. Kaltara sama Oke. yang kelas kami itu yang reguler Intek Genap itu semuanya sudah ada SK untuk promotor dan kopromotornya, Prof. Mhm. Oke. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sampun. Kebetulan saya itu Prof yang di ACC untuk promotornya kan tadinya ngajuinnya Prof Heri, ternyata yang di ACC jadinya Prof Mami Hajaroh Prof. Oh gitu. Jadi nggak jadi Oke. sama saya. Iya, Nah terus yang kemarin udah submit tuh gimana? yang itu kebetulan Prof sementara ditolak Prof, jadi nanti bisa saya revisi. Oke. Oke, kopromnya? Kopromnya jadinya Prof Mami Hajaroh. Oh kalau apa? Promnya? Kalau sebentar, yang promotornya itu Prof Mami, kopromnya masih sama Dr. Yuli Prihatni. Oh ya, oh, berarti Oke, nanti Bu kalau Yuli. produk artikel kemarin nama saya tetap dicantumkan di paling belakang ya, geser ya. Siap, nggih, Oh, nggak siap, boleh siap, dibuang Prof. ya. Boten Prof, insya Allah boten. Saya Meskipun itu ganti. sudah ganti Ya. sama, wah ini sama Prof Heri, ternyata setelah menerima SK, wah, ternyata ganti Prof Mami. Prof Mami Oh, Ajarah. tidak apa-apa. Saya itu sebenarnya gini, Mas Rizky, butuh sebelum pada lulus, Mas. Ya, jadi apa Nah, Mbak siapa Mbak yang di Sekil itu loh Mbak Lila. Nah, Mbak Lila. Nah, Mbak Lila yang temannya Mas Farid itu juga baru lulus yang 2018 macet. Jadi mahasiswa saya itu kayak banyak banget gitu. Nah, kemarin yang pas musim ujian itu S2, S3 itu numpuk semua di bulan Juli sama di bulan Februari. Sehingga saya tuh dicurigai sama Pak Rektor, bimbingannya banyak. Padahal itu tuh nunggak, tunggakan, tunggakan bertahun-tahun, tunggakan selama pandemi itu baru keluar kemarin itu. Nah, jadi mungkin mungkin itu yang membuat bimbingan saya dikurangi gitu. Tapi nggak apa-apa, malah saya seneng kok Mbak. Jadi berkurang ya Mas Rizky itu bebannya. Ya. nggak apa-apa Prof, nanti dapat dari yang lain. Iya, oh, tapi kalau misalnya pembagian tetap ini apa satu-satu. Jadi kalau di S2 setahun saya dapat satu di S2 BIP. Kalau di S, Kalau S3 itu kalau ya yang di paling S2 saja kayaknya Prof. iya. S1 S2 BIP paling satu setahun. Kalau S3 itu paling dua. Tetapi ya karena itu pada mogok jadinya begitu keluar keluar semua gitu. Nah, ya yang bimbingan saya ataupun bimbingannya yang lain jangan mogok-mogok gitu ya. Soalnya kalau mogok-mogok itu yang dicurigai pembimbing dikira kebanyakan kebanyakan beban padahal nggak juga. Ya, sampai nanti bisa di riset ya Mbak Hermina ya, Mbak Disna. Nah, Nggih, Bu. ada riset kualitatif. Nah, sebenarnya kalau suka mogok-mogok itu apa yang terjadi gitu ya. Nah, saya kira bukan faktornya bukan hanya pembimbing ya Mas Rizky ya, tapi Ya. faktor yang lain juga ya. Jadi, biasanya yang utama dari mahasiswanya Prof, yang Heeh. males. Iya, kemarin itu sampai apa? Nggak mau perbaikan apa instrumen, nggak mau perbaikan ini waktunya juga sudah 7 tahun. Nah, gitu tuh gimana? Jadi apa gemes sendiri ya. Jangan sampai ya gitu ya teman-teman ya. Ya, Jadi Prof. kalau apa standar ya tetap perbaiki instrumennya, tetap ditandani nanti kalau mas-mas mbak-mbak jadi apa? Jadi pembimbingan juga berharap yang terbaik gitu ya. Oke, nah jadi kita eh, deal ya, submitnya di Scopus ya. Oke. Ya, jadi mungkin tambahan sedikit Prof Heri. Monggo, monggo. Jadi, kalau teman-teman membuat artikelnya itu yang bentuknya meta analisis itu kelebihannya itu gampang sekali untuk diterima jurnal-jurnal terutama Q1, Q2 di Scopus. Bahkan kalau teman-teman misalkan masukkan jurnal yang di IJRE atau Edulen itu kebanyakan langsung di accepted Prof. Prof Heri.
Kemudian malah di-accepted. Oke. Tapi ada kelemahan teman-teman. Nanti teman-teman kalau eh, disertasinya tentang meta analisis, kalau diajukan ke hibah itu peluang dapatnya kecil sekali. Hibah dikti itu loh Prof Heri, di RTPM. Ya. Karena di RTPM itu biasanya yang lolos itu yang produk, yang menghasilkan sesuatu. Jadi ada kelemahan, ada kelebihannya teman-teman. Tapi saya yakin kalau untuk mata kuliah ini sendiri kan nggak masalah nih. Kalau Anda sudah punya apa namanya publikasi yang Scopus itu kan sudah tanggungannya sudah hilang satu dan Anda sudah lega untuk nanti konsentrasi menyelesaikan itu. Oke, nggih. Ngoten mungkin Prof tambahan. Nggih, leres nggih, betul sangat nggih Mas. Monggo teman-teman ditindaklanjuti. Nah, ini ya pengalaman saya. Banyak mahasiswa itu yang malah tertolong dengan menggunakan analisis meta. Jadi misalnya dari disertasinya itu sedang proses lama, nah kemudian sudah submit di mana-mana juga ditolak-tolak terus. Nah kayak Mbak Nuryani sudah ditolak 2 kali ya, gitu. Nah Jangan terus menyerah Mbak. jangan menyerah, tetap semangat Siap, ya. insya Allah siap Ya. ditolak dan siap diterima. Ya, kemudian ingat, nah dulu sama Bu Heri ada analisis meta gitu ya. Nah setelah analisis meta tuh submit di mana itu malah hanya direvisi sedikit terus terbit gitu. Nah terus apa banyak yang apa nge-WA Bu artikel yang dulu tahun 2018 sekarang submit terus terbitnya di 2022 kemarin. Nah seperti itu. Jadi banyak kasus yang tertolong dengan analisis meta. Nah, dan makanya, nah seperti saran Mas Rizky tadi, harus variabel-variabelnya itu diserempetkan ya. Diserempetkan dengan disertasi. Jadi monggo nanti untuk pertemuan ketiga ya Mas Rizky, sebelum mencari eh, riset yang relevan untuk dimetakan, disisir dulu judulnya teman-teman ya Mas. Jadi variabelnya teman-teman apa gitu ya. eh, harus harus apa ya? Memang kadang-kadang harus cerewet ya Mbak Nuryani udah hafal sama saya. Nah, kadang-kadang kalau dicerewetin pun kadang sok kelewat apalagi nggak dicerewetin. Makanya mohon maaf nanti saya sama Mas Rizky cerewet untuk banyak hal. Ya, gitu ya. Kalau contohnya banyak banget, nah kalau Mas Janu, nah Mas Janu itu sampai menghasilkan 3 atau 4 analisis meta. Tapi ya wajib sama saya hanya 1 ya gitu. 2, 3, 4-nya sendiri. Jadi dengan mengumpulkan ini juga bisa ada residunya. Jadi dikumpulkan semua yang terkait project based learning. Ternyata yang efek size-nya itu rata-rata dijadikan satu rumah. Yang pretest post-test jadikan satu rumah. Yang perbandingan PJBL dengan PBL satu rumah. Yang korelasi eh, dalam PJBL apakah melatih ada hubungan antara self efficacy dengan apa namanya dengan prestasi. Nah itu mencari sekali tapi dapat 4. Nah itu kasusnya Mas Janu. Ya, jadi ada residunya tetap kita proses. Semakin banyak artikel yang dimetakan, semakin laku. Eh, contohnya artikelnya dari UAD, bukan IJR dan bukan Edulen yang terkait dengan teknologi itu ya. Itu kalau misalnya memetakan 350 artikel, jadi yang dimetakan 350 artikel itu granted. Jadi prioritas untuk di accepted ya, diterima. Gitu Mbak, wis tak kasih bocorannya loh Mbak Nuryani. Nek nggak mau ditolak sudah ada Oke, Prof. Matur nuwun. ada bocoran ya. Kemarin ketemu sama editor in chief-nya. Gitu teman-teman, monggo kalau ada pertanyaan. Nah, jadi RPS sudah, buku-buku sudah, penilaian sudah. Nah, pertemuan mohon maaf rebuan. Jadi
ini Rebu pagi itu kami itu ada, mungkin nanti termasuk Mas Rizky juga. Nah, ada pertemuan dengan Elsevier. Jadi kami itu berusaha sekuat tenaga sebisa kami untuk mengindekskan jurnal-jurnal UNY ke Scopus. Pokoknya sampai habis-habisan ya Mas Rizky. Semua energi dikerahkan ke situ. Nah, termasuk Mas Rizky yang bantu di JPEP, RAID, dan apalagi Mas yang di FWC Mas. Kalau yang disipel harmoni sosial, Prof. Oke, harmoni sosial. Nah, insya Allah kita mau mati-matian 3 tahun ini mengindekskan semua jurnal UNY kalau bisa ke Scopus. Nah, makanya setiap Rebu kami itu ada kuliah dan diskusi dengan Elsevier khusus ini. Jadi, mohon maaf jam 8 sampai jam 9.30 tidak boleh diganggu gugat ya. Jadi apa, yang ngalailah kita karena mencocokkan jadwal Indonesia, Amerika, Amsterdam, sama Egypt itu agak susah gitu. Jadi kita ngalah aja karena kita yang dinilai ya. Kita itu kok apa fleksibel. Nah, apalagi kolaps dengan Mas Rizky. Nah, kalau Mas Rizky sibuk nanti saya dulu, kalau saya sibuk nanti dengan Mas Rizky. Gitu aja ya Mas Rizky. Kita sama-sama Ya, Prof. belajar. Monggo ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mohon izin bertanya Prof, berarti untuk perkuliahan yang meta analisis ini jamnya jam 3:30 nih Prof. Jadi gabung Ah, ngoten nggih. betul, Oke, gabungan nggih. kita. Dan tidak usah galau ya yang kelas kerja sama. Kita tetap bimbing kok apa seperti di kuliah di perkuliahan apa penulisan karya ilmiah itu semua bikin kalimat, semua itu step by step. Tidak usah galau nanti ada yang ketinggalan Mas Elfran ya. Malah dengan adanya Ya, kita ya kenal Mas Rizky, kenal Mbak Nuryani, kenal Mbak Disna itu menambah jaringan. Oh, butuh ini. Kami membutuhkan etnomatematika untuk dikembangkan di Kaltara. Panggil aja Mbak Disna gitu ya. Nanti Ya, kami membutuhkan eh, pendidikan IPS itu harus diapakan biar bagus dikaitkan dengan literasi. Panggil Mas Rizky. Gitu Mas Elfran, nggak usah galau dengan macam-macam ya Mas ya. Kita ambil sisi positif. Nah, ada Mbak Beta, ada Mas Heri, ya, yang dari Sulawesi Tengah ya, atau Sulawesi mana yang ada Mbak Mutmainah, ya, gitu. Gitu ya, Mas baik Elfram ya. Prof. Ya, oke, monggo kalau ada feedback dari Baik Mas Prof. Mas dan Mbak Mbak, Eh, silakan. izin Prof. Ya, monggo. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya Prof. Mohon maaf mungkin teman-teman Kaltara ini lagi sibuk, mungkin ada yang jadi panitia pemilihan barangkali ya, sehingga ada beberapa orang saja yang masuk, ya dimaklumin mungkin untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan pasti semua sudah masuk. Insya Allah. Ya. uh, yang kedua, saya secara pribadi Prof, ini baru mengenal namanya mata kuliah meta analisis ya. Gitu Mhm. ya. Jadi mungkin nanti untuk kelas Kaltara ini nanti mohon bimbingan Prof, mohon nanti bimbingan Mas Jadi, mungkin teman-teman yang sudah mempelajari mata kuliah ini. Nah, saya sendiri untuk saat ini belum ada gambaran sama sekali ya, masih blank nih. Mungkin nanti ketika nanti masuk di pengantar analisis meta, mungkin saya bisa ada gambaran sedikit apa itu analisis meta. Nah, memang untuk kelas Kaltara beberapa hari yang lalu kami sudah mencoba untuk apa ya, submit untuk artikel, karena memang tugas ada mata kuliah artikel waktu internal. Rata-rata memang ada yang diperbaiki, ada yang ditolak juga nih Prof. Ya mungkin dengan kami mengambil mata kuliah meta analisis ini, nah ini memang mungkin sangat membantu nanti untuk kami, nah sehingga nanti bisa
ke depan ini artikel bisa publish. Eh, Mungkin itu yang saya sampaikan dulu, Prof. Ya, mungkin mohon ini bimbingan step by step tadi kami sangat mengharapkan. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami. Siap, Mas. Nanti insya Allah kami carikan contohnya ya. Atau punya Mas Rizky yang kemarin hasil riset grupnya Mas Rizky sudah terbit, bisa di-share Mas Rizky di Belum, grup. Prof. Sudah terbit belum? Masih semester ini. Oh ya, nah, mudah-mudahan segera ya. Insya Allah nanti kami carikan yang lain. Ada punya Mas Janu, ada punya Mas Esi, nanti insya Allah ada kok Mas. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami. Ada lagi yang lain, monggo selain Mas Elfran, Izin Prof, saya. monggo Mbak Disna. Baik, terima kasih banyak Prof Heri, Pak Rizky, teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kuliah hari ini luar biasa, membuka cakrawala berpikir sekaligus penasaran. Saya sendiri pribadi memang baru masuk, baru 2 hari kuliah, memang sengaja mengambil mata kuliah ini, Prof. Tadi karena memang saya punya motivasi juga untuk bisa menulis artikel meta. Tadi ada aplikasi yang R itu juga, Prof. Mohon maaf, memang saya belum program karena itu saya lihat di semester 2. Yang saya mau diskusikan nih, Prof, mohon izin Prof dengan Pak Rizky, boleh dibantu Kak untuk agar nanti variabel yang saya akan gunakan untuk analisis meta ini, seperti kata Prof tadi, ada serempet dengan disertasi sehingga tidak sia-sia, bisa juga apply ke LPDP nanti dan juga untuk pengambilan ijazah. Prof mohon dibantu untuk untuk konsultasi agar saya itu tidak bimbang begitu dengan variabel-variabel atau topik riset yang saya mau ambil begitu, Prof. Apakah Sekarang ada? aja. Nah, punya judul apa atau itu atau minta tolong Mas Rizky ini take down presentasinya. Nah, gantian Mbak Disnawati share screen terus Mbak Disna ngetik judulnya apa ya. Kita arahkan ya sama Mas Rizky kira-kira nanti kita sudah melihat pola kok yang kira-kira diterima seperti apa nih. Kalau biasanya meskipun beberapa judul tapi ada satu atau dua variabel yang biasanya nyerempet. Dan kalau meta itu biasanya ini gitu, Prof, apa yang up to date gitu, yang kekinian, kemudian yang Betul. sedang banyak dibicarakan. Tapi Iya, jangan yang agak kuno-kuno, nanti nggak laku nanti. nggak laku. Heeh. Sama tahun-tahun untuk apa namanya publikasinya jangan yang terlalu tua gitu. Heeh, Minimal 10 tahun 5 tahun terakhir. gitu. 5 tahun atau 8 tahun lah. Ya, Sudah. heeh. Sudah banyak sekali itu masalah. Bisa share screen Mbak Disna? Mbak Mutmainah hadir nggak ini? Ya, hadir ya. Tadi tuh Kemudian Mbak Lesi buru-buru gitu. Apa saya tuh merasa salah ya? Saya merasa bersalah juga. Saya merasa menyampaikan ke teman-teman itu sudah sejak kemarin, tapi mungkin saya salah grup apa-apa ya. oh, Ellison, kalau Ellison ini Mas atau Mbak ya? Mas Alison kelas mana ya Mas ya? Kelasnya Mas Reddy atau kelasnya Eh, Kaltara, Prof. Oke, oh, listen, kelas Kaltara. Kaltara? Hmm. Mbak Radiah itu juga malah Mbak Radiah itu nge-WA Kaltara. sejak kemarin, tapi Kaltara. kok malah nggak join. Sama ini Mas Taufik, ada Mas Taufik, Taufik Rizky.
nggak hadir. Oh, ini proposal yang digunakan untuk melamar ya, Mak? Panjang sekali judulnya, Mbak Disna. Kalau seperti ini, Mbak Disna sebelum melakukan analisis meta, melihat peluangnya dulu. Nah, pertama bisa mencari beberapa artikel dulu yang terkait dengan literasi numerasi atau eh, literasi numerasi itu agak ini ya teman-teman, agak ambigu. Ambigunya gimana? Nah, kalau di dunia internasional itu literasi matematika karena manutnya atau menginduknya Grand Theory itu OECD. Jadi kalau di OECD literasi itu literasi matematika, literasi bahasa, literasi sains, literasi teknologi, nah literasi karakter. Nah, itu yang rumah besarnya itu untuk literasi. Kemudian ketika diterjemahkan menjadi di Indonesia, literasi matematika itu sama dengan numerasi. Jadi nanti kalau Mbak Disna mau mencari artikel untuk seluruh dunia, nyarinya adalah matematika, literasi matematika atau math literation, math literasi, kata kuncinya. Kalau mau nyari artikel yang di Indonesia berarti numerasi. Gitu ya, Mbak ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Tapi lihat dulu dari itu ada banyak enggak gitu ya yang itu. Nah, kemudian kalau tertarik dengan apa yang satunya tadi, pembelajaran Diferensiasi, Prof. berdiferensiasi. Nah, nanti dampaknya pembelajaran berdiferensiasi terhadap capaian pembelajaran atau kalau pembelajaran berdiferensiasi dampaknya terhadap capaian pembelajaran bias karena 70 di kelompok tinggi berbeda dengan 70 di kelompok rendah ya. Nah, Benar, jadi Prof. kalau misalnya pakai kata kuncinya adalah capaian pembelajaran ya tidak make sense ya. Tetapi mungkin nanti dampaknya ke sikap ya. Apakah dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu siswa menjadi lebih termotivasi, lebih terengage gitu ya, berpartisipasi. Nah, itu bisa nanti eh, melihat pembelajaran terdiferensiasi itu dengan partisipasi. Partisipasi bisa nanti dengan rata-rata, bisa dengan eh, dibandingkan dengan pembelajaran yang lain, kita lihat dulu kira-kira dari artikel-artikel yang ada itu yang terbit seperti apa. Kemudian kita cari alternatif dari itu, dari judul yang bisa digarap itu cari alternatif karena nanti kita sudah cari pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata artikelnya sedikit, nggak sampai 50. Nah, udah terlanjur baca nggak sampai 50 kan nanti nggak memenuhi syarat untuk dimetakan gitu. Dimetakan tuh paling nggak 30. Terus misalnya literasi numerasi. Nah, kok nggak ada? Nah, ya nggak ada memang salah konsep ya. Nah, harusnya math literacy, math literacy. Kalau untuk mencari diskopus, jadi nggak ada numerasi gitu. Numerasi itu nyampur dengan konsepnya dari Inggris seperti itu. Nah, jadi itu nanti yang apa dijadikan kata kunci. Tapi nanti dicoba cari dulu, jangan khawatir gitu ya. Oke, Prof. Seperti itu gambarannya tuh Mas Rizky, monggo mau nambah Mas Rizky.
Ya, sepertinya sampun lengkap. Cuman kalau melihat kalimatnya kok terlalu panjang ya Mbak Tisna ya. Iya, pasti. Judulnya. Misalkan ya nanti difokuskan ke tadi literasi matematik atau mungkin pembelajaran berdiferensiasinya itu tadi. Kemudian kalau berbasis kearifan lokal mungkin boleh. Terus kemudian wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mungkin langsung aja ini ya, siswa SMP 3T di mana gitu kan. Perbatasan itu termasuk 3T ya Mbak Tisna ya? Benar. Masih masuk wilayah 3T. Atau mungkin sampai SMP gitu aja juga nggak apa-apa. Nanti penjelasan apa namanya spesifikasi produk yang mau dikembangkan di dalamnya itu juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau di jurnal-jurnal itu kalau terlalu panjang judulnya itu nanti suruh ringkas biasanya. Ya. Maksimal itu sekitar 10 kata malah ya kalau di jurnal-jurnal Scopus itu. Jadi semakin pendek judul itu semakin bagus ininya ya. Semakin tinggi kesempatan untuk diterimanya, Mbak. Nah, mungkin tidak perlu dikasih depan itu nih, literasi numerasi titik dua mungkin tidak perlu nih. Karena titik dua itu biasanya untuk ini nih, Prof. Heri ya, untuk menentukan dia metodenya memakai apa atau tekniknya memakai apa. Nah, ini Mbak, nanti gini masalah literasi matematika. Kalau mau tetap di bahasa Indonesia nulisnya Indonesia dalam bahasa, itu nanti tetap literasi numerasi atau numerasi aja. Oh, yes. Oh, ya. Tetapi kalau mau nulisnya in English berarti math literasi. Kemudian nanti ketika mencari referensi ya math literasi karena numerasi sedikit gitu ya. Gitu. Atau apa? Pengembangan bukan pengembangan soal, kalau pengembangan soal S2 ya. Oh ya. Nah, itu Prof. Assessment, pengembangan model assessment diagnostik. Ini benar-benar masih berdasarkan learning trajectory untuk atau berbasis learning trajectory untuk pembelajaran berdiferensiasi menggunakan konteks kearifan lokal. Itu kok berbasisnya banyak ya, tumpuk-tumpuk ya. Iya. Saya jadi bingung itu. Nah, kemudian literasi matematikanya disembunyikan aja. Atau pengembangan model assessment diagnosis ya. Pengembangan model assessment diagnosis numerasi berbasis learning trajectory untuk pembelajaran berdiferensi menggunakan konteks kearifan lokal NTT. Ya. Kayaknya lebih keren ini ya, Mas. Ya. Tapi masih panjang juga, gitu. Tapi kepanjangan nanti bisa dipikirkan. Ya, ya siap, Prof. Mungkin nanti juga pembelajaran berdiferensiasi kalau nanti tahun ini menterinya ganti ya nanti hilang lagi, Mbak. Lah itu. Makanya mau tanya Mas Rizky. Peluangnya berapa menterinya ganti gitu ya. Biar ajukan ke HIBER TPM Pak Rizky. Kalau yang pengembangan ini peluangnya besar, tapi kalau yang langsung judulnya disertasinya meta analisis nah itu yang agak kecil kalau mau. Ya, kalau meta analisis tidak boleh untuk tesis dan ini kalau tesis itu nggak dapat ilmu apa-apa ya. Soalnya dengan proyek aja rampung ya. Jadi bukan untuk tesis.
apalagi untuk disertasi gitu loh. Harus ada. Harus jadi posisinya seperti tadi kita bahas di awal yang namanya analisis meta itu lebih untuk preliminary research ya. Ya. Analisis kebutuhan gitu. Betul, ya. Jadi nanti misalnya, nah sebenarnya eh, capaian pembelajaran numerasi siswa-siswa di Indonesia itu seperti apa toh? Oh ternyata masih rendah. Nah itu kan perlu masih menyatakan masih rendah itu kan perlu hasil riset. Hasil riset kan pakai analisis meta ya. Ya, betul. Gitu. Oh ternyata masih rendah. Sehingga perlu ini. Nah gitu Mbak. Perlu ininya pakai penulisan artikel jurnal ya Mbak Nuryani ya. Need assessment. Nah, jadi J. need assessment itu untuk urgensi model. Masih rendah itu pakai eh, analisis meta gitu. Kemudian diagnosis yang harus dilakukan seperti apa? Pakai systematic literature review. Ya udah gitu namanya disertasi ya. Insya Allah yang ambil mata kuliah praktek pengukuran ada ya? Ada, Prof. Ada. Nanti kita ketemu lagi kaitannya dengan yang bagian ketiga. Literatur review untuk apa menentukan indikator. Nah, indikator diagnostik seperti apa? Nah, itu literatur review. Tapi kita gabungkan kalau literatur review doang kan nggak laku. Jadi nanti kita gabungkan dengan sejenis itulah apa riset eh, pengembangan instrumen. Itu Mbak 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 Disna ya, ada gambaran ya. Ya, makasih banyak Prof. Gitu. Pak Rizky, luar biasa. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Mbak Radia, alhamdulillah gabung ya. Maaf, Jadi petugas Prof. TPS, Mbak. Enggak, Prof. Tadi sinyal kurang bagus, Prof. Oh, tidak apa-apa. Santai aja kita masih ini kok. Nanti hasil diskusi sudah di-share di grup ya. Kita hanya Prof. ngobrol-ngobrol santai. Kita belum mulai ke kontennya. Tenang aja. Sama host juga sudah direkam. Ada lagi, Mbak-mbak, Mas-mas? RPS tadi Prof belum Oh belum ya, anu ya, belum RPS-nya di-share nanti di eh, share. Mas Rizky insya Allah akan share. Tetapi kalau membuka di buku keempat yang kami share itu di halaman awal-awal itu ini sudah ada buku yang keempat yang judulnya apa tadi? P. Kebanyakan grup saya itu jadi apa? Kalau nyari orang susah. Nyari Mas Rizky itu kemarin nge-WA Mas Rizky itu nyampainya ke Mas Rizky S3, ke Mas Rizky S2. Sama pasaran, Prof, maklum. Untung ini ya Mas apa? Masnya itu baik. Jadi, Ibu kayaknya keliru deh gitu. Jadi kita grupnya tadi apa tuh Mas namanya Mas? Tadi meta-analisis kuliah S3 PEP KJS meta-analisis. Oh ya KJS ya. Pengantar analisis meta sudah dapat ya yang bukunya tidak pakai cover. Cover, nah, cover halaman pertama itu ini Git Research Git ya. Terus halaman kedua ada cover merah. Bisa membuka ya. J, Nah, Prof.
kemudian di belakang daftar isi itu ada RPS. Nah, itu alternatif satu. Alternatif dua nanti insya Allah Mas Rizky akan, Alhamdulillah sudah. Mas Rizky barusan men-share dengan format baru. Nah, keren nih. Nah, ada CPMK, ada CPL, Alhamdulillah ya. Ini saya hanya mendownload dari punya Prof. Heri. Oh ya, nek di download tadi apik ya. Nggih. Alhamdulillah. Hanya ini bukunya juga banyak, nah bisa ditambah-tambah ya. Bukunya banyak sekali, mau ngunduh lagi juga boleh. Minimal membaca yang punya Bu Heri yang tidak ada covernya atau yang covernya merah di halaman kesekian itu. Ini merupakan rangkuman dari buku-buku yang lain. Kami menulis ini dengan merangkum dari 8 buku kalau nggak salah. Jadi lumayan ya. Bu, ada yang baru mau nambah? Boleh, boleh banget ya. Atau mau usul. Nah, ini grupnya Mbak Nuryani itu biasanya, nah, Bu, kuliah ini harus bikin book chapter. Nah, buku yang baru. Oh, boleh banget. Nggak usah bikin analisis meta gitu ya. Tapi Oke, Prof. karena ini mata kuliah analisis meta, output wajib adalah mahasiswa bisa melakukan analisis meta dan melaporkannya itu. CPL besarnya ya. CPL besarnya adalah melakukan analisis meta dan melaporkannya. Nah, itu kan dalam satu publikasi. Boleh, eh, tidak harus sampai terbit. Nah, intinya kita fokus di artikelnya biar biar apa? Biar ter accepted ya. Mau apa? Mau publish mau enggak. Nah, itu di belakangnya urusan mas-mas dan mbak-mbak gitu. Tetapi insya Allah kalau nulisnya bagus, kami bisa memberikan garansi selama ini yang pertama nongol punya mahasiswa adalah analisis meta. Baru setelah itu PAJ. Atau malah PAJ yang ketiga, Mbak Nur. Eh, Pertama analisis meta, kedua output dari praktek pengukuran. Nah, baru yang ketiga PAJ. Amin. Ya. Ini kalau yang saya bimbing loh ya, yang mahasiswa bimbingan saya. Nggak usah khawatir, insya Allah kalau kerja keras pasti ada hasil kok. Tidak boleh menyerah ya. Kata Pak Rektor, nah juara itu by design. Nah, juara yang paling besar adalah juara mengalahkan diri sendiri. Nah, termasuk kalau sudah ditolak itu jangan ragu untuk mensubmit ulang, tetapi karena juara by design, nah, harus ditandani dulu, jangan cuma submit sana submit sini barang yang sama gitu ya Mas Rizky ya. Jadi harus Nggih. ditandani dulu, baru submit ulang. Dandani lagi berdasarkan masukan, submit lagi. Nah gitu. Gitu Mas-mas. Dan Mbak. Nggih. Monggo Mas Rizky mau nambahi. dan anu nggih, standar tiap jurnal itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman ditolak di jurnal satu, jangan terus berkesimpulan pasti ditolak di jurnal yang lain. Karena kadang itu kita ditolak di jurnal Q3 malah diterima di Q2. Itu kan kadang-kadang seperti itu. Jadi Sering ya kita Mas ya. tahu. Punya saya Ya, ditolak di Q4. Nah, tapi diterima di Q2. lagi Ya, kadang jadi standarnya berbeda-beda. tapi biasanya saya dandani dulu. Jadi dirombak dulu. Jadi dari Q4 nggak diterima, saya dandani, bagusin, diterima di Q2. Iya, Yang Bro. pasti, anu, Siap. pokoknya tetap semangat. Nggih, betul, betul sekali. Ada lagi, monggo silahkan teman-teman. Presensi sampun sih, Mas Rizky. Ini, ini sebenarnya satu kelas atau dua kelas nih, Prof. Ini Heri? kayaknya 2 kelas ya. 2 kelas. Ini Oh kan ya, saya sebentar yang kelas satu lagi. mengakunya yang kelas di kelas apa? Kalau yang kelas reguler itu yang jam 7:30, Bro. Yang pagi. Oh ya, Mas Rizky sudah Ini. memasukkan presensinya, Mas. Ini yang saya kelasnya Mbak Nur saja. Yang kelas Oh satunya ya, saya nggak masuk, Prof. oke ya ya. Heeh. Ini yang tidak masuk kan Mbak Mutmainah, Mas Elison sama Mas Taufik ya.
apa? Mas Rizky berapa SKS-nya total? Pinten nggih. Sampun 16 ya, Prof. 16. Oh, ini apa? Yang sore tak tambahi 1 ya? Aduh, Enggak, enggak bukannya apa-apa. maksimal 16, Prof. Oh, saya malah lebih ini sudah. Saya mulai udah 20 lebih. Tapi ya gimana, saya juga nggak minta kok. SKS itu saya nggak minta, malah nolak-nolak. Hmm. Oke. Saya juga di S1 ini kok. Saya kasihkan teman-teman yang sedikit-sedikit itu, Prof. Karena di Bukannya prodi ada saya aturan dibagi rata? buatan ya, Prof. Karena di tempat saya kan yang belum S3 nggak bisa ngajar S2 sama S3 juga. Jadi hanya dari S1 sehingga SKS-nya kecil-kecil karena dosennya banyak di prodi saya. Oh ya. Mbak Diana hadir nggak? Ya Di ada sini kan. yang apa? Yang Mas Alisan nggak ada ya? Mas Alisan ikut kelas mana ya? Atau jangan-jangan belum ambil, belum ngeklik? Sepertinya kalau Pak Ellison itu, Prof, jadi sebenarnya kan Pak Ellison itu kan kelas Kaltara. Namun Mm-mm. kemarin di mata kuliah yang ABK itu juga masuknya itu di kelas kami yang reguler. Jadi salah klik karena di pilihan KRS itu kan ada kelas kerjasama sama yang kelas reguler. Mungkin beliaunya itu salah ngeklik, Prof. Jadi masuknya Oh. di reguler di kami tadi di Pak Rizky untuk yang Pak Ellison. Oh ya, oke. Nah, nggak Oke. apa-apa. Nah. Ini karena kelasnya sama-sama, ngajarin sama-sama, mohon izin tak tambah ya, Mas. Tidak menambah beban kok, hanya nambah SKS Nah, 1. Nah, nanti tak manut saya, sampaikan. Nah, saya manut Prof sampaikan Heri. ke Mas Sancoko. Jadi nggak apa-apa, Ya kita sepertinya ini sama-sama campuran gitu, beradil. campuran kelas kerjasama sama ini ya, Intek ya. Ini dua kelas Oh tapi itu hanya dijadikan Mas satu Ellison kelas sama kayaknya yang kita. nyasar ini. Gitu. Hanya Mas Ellison yang Lah yang nyasar kelas ini. Ya, kerjasama cuma 3 Mas orang Ellison. nanti apa? Biar efisien juga. Digabungkan juga hanya 9. Atau mau tetap satu kelas, tetapi kelasnya dicampur gitu Mas Rizky? Atau gimana? Mas Rizky pilih Kalau mana? kalau digabung hanya berapa orang ini kalau digabung teman-teman? 3 8 ditambah sama berapa tadi? 3. 8 sama 3. 11. Nah ini. Kalau cuma 11 dibuat satu kelas, nah buat apa-apa, Prof. Oh ya, oke. Saya usul ke Pak Edi kalau gabung kelas. Soalnya kemarin itu ada komplain Mas Mas ini Mbak Radia. Eh, Oh, Kelas kerjasama itu nggak mau dicampur sama kelas biasa gitu ceritanya. oh, Gitu. kalau kami bisa aja, Prof. Malah senang ramai. Tapi kalau misalnya tidak, kalau kelas bertiga sendiri itu ini nggak enak ya. Soalnya seru Iya. apa saling mengikuti ya. Kalau mau ngantuk Ada ini empat, ya, empat takut ya, Prof. mahasiswa sepertinya, Prof. Gimana Mbak Radia? Ada 4 mahasiswa, Prof. Sepertinya yang kerjasama, Prof. 3, hanya 3. Oh, Ya Ibu ini Diana, Pak Prof. Ellison masuk ke ini reguler. Oh, Pak Pak Alison nyasar. Edison. Oh, nyas. Oh, baik, Prof. Oke ya, berarti saya matur ke Pak Edi biar digabung mawon nggih Mas Rizky nggih. Jadi nggak Ya, sepertinya saya seperti itu berkurang kan. 1, saya berkurang 1, Mas Rizky tetap. Ya, sepertinya efektif. Kalau memang nggak bisa SKS. digabung ya nggak apa-apa, tapi mungkin biar nggak terlalu ini kelasnya digabung, tapi walaupun di SKS-nya nggak bisa. Tapi kalau bisa digabung ya malah lebih bagus. Oh ya. Coba nanti saya konsultasi dulu ya. Ya, monggo. Soalnya Kalau terkait memang nggak, dengan macam-macam. kalau Nggih, nggak boleh ya nggak ya. apa-apa. Kita pisah Oh nggak iya, apa-apa. oke Mas. Nggih. Tapi kalau digabung boleh deh kayaknya. Sama ini juga, kalau untuk kita itu ini ya, perlu gesek menggesek. Artinya gini, Mbak Nuryani mungkin ambil efek size rata-rata. Kemudian nanti Mbak Radiah mengambil efek size korelasi. Nah, itu kan memperkaya ya. Iya, Nah, Prof. sementara kalau kelasnya Mbak Radiah nanti sama hanya 3 orang kan untuk ngenepin 4 jenis efek size saja belum tentu ada gitu.
Jadi dengan rame-rame itu ada saling ini ya, saling melengkapi untuk kasusnya gitu. Gitu Mbak Radia ya, nggak apa-apa ya Iya, Prof. digabung ya. Gak apa-apa, Prof. Oh ya, nggih, alhamdulillah. Oke gitu, ada lagi monggo masih eh, perlu ditanyakan silahkan. Ngapunten, Prof. Berarti Monggo. ini nanti perkuliahannya online terus nih, Prof. Atau Oh menunggu ya, dulu? nanti yang untuk praktek R dan itu atau membuat tabel boleh ketemu yang bisa ketemu. Kalau yang Kaltara pasti tidak Prof. bisa gitu. Oh, boleh juga. Kadang orang Kaltara tuh kaya-kaya loh, Mas. Jadi kalau cuma Oh, beli pesawat itu gampang. Jangankan beli tiket, beli pesawat aja bisa. amin. Punya kebun kelapa sawit ya. Betul ya. Kemarin apa ya? Ada orang Kaltara nikah sama orang Bugis. Uang panennya 1,5 miliar. Maharnya Wow. berapa hektar kebun sawit? Saya cuma baca di Google ya. Habis nikah nggak diracun toh Prof Heri? Ya? Habis nikah nggak diracun toh suaminya? Oh, lu kok berpikirnya gitu sih? Wah, udah lumayan itu. Berpikir positif nanti diteliti sampai di Senalu etnografi itu. Oh, Oke gitu teman-teman. Ada lagi monggo. Kalau mau membicarakan apa silahkan atau bertanya apa monggo. Mumpung hari pertama. Izin tanya, Prof. Ya Pak silahkan. Rizky, Hmm. saya sudah mencoba menggunakan akun UNY untuk akses beberapa artikel Scopus. Tadi dengar kita berlangganan dengan Science Direct, gitu ya. ya. Atau Iya. Atau Mas Rizky bisa bantu? Sudah, mendemokan. sudah register dulu belum Mbak Disna? Maaf Pak Rizky, kurang dengar. Oke. Sudah mendaftar atau registrasi? Register? Sudah register, sudah ke Scopusnya Ya. pakai akun UNY. Terus habis sign in, Eh, bisa nggak? Iya benar, saya dapat beberapa artikel itu memang cukup banyak, namun artikel yang saya tuju itu ada beberapa yang tidak bisa terdownload. Sudah pakai library Oh Genesis, iya, iya, iya. tidak bisa. Apakah memang tidak berlangganan atau mohon kunjungnya Pak? Kalau jadi gini Mbak Disna, kalau yang tidak bisa di-download itu memang dia rata-rata yang di Q1, Q2, jadi yang berbayar istilahnya ya. Itu memang dia nggak keluar artikelnya. Tapi kalau yang bisa di-download, kalau kita punya akun berlangganan itu langsung bisa mendownload semuanya. Biasanya kalau teman-teman mau masukkannya ke Zotero itu lebih enak yang langsung mendownload semuanya. Jadi nanti misalkan dari 100 artikel, kadang-kadang nanti hanya 25 yang bisa di-download. Yang lain itu, ya itu karena tadi dikunci, harus membayar ketika ini ya, ketika membaca itu, ya itu yang nggak bisa di-download. Oh, iya, baik. Tapi beberapa jalur memang bisa, jalur ilegal, tapi yang lewat apa namanya, Sci-Hub ya, Pak. nah Sci-Hub Tidak itu bisa. juga bisa. Cuman itu kan memang ilegal. Ya nggak apa-apa kalau tidak untuk disebarluaskan sebenarnya nggak dosa ya Prof Heri ya untuk ilmu. Itu Spanyol ya Skyhub. Kalau nggak kepepet nggak usah pakai Skyhub deh. Ya. Ya, soalnya nanti kalau apa Skyhub itu kan ada yang nggak halal, terus nanti jadi gaji takutnya ada yang sedikit yang tidak halal kan nggak enak. Nah, kalau bisa ya yang Tapi halal sebenarnya halal. nggak harus di-download artikelnya Mbak Disna. Anda kalau sudah bisa menangkap isinya dari abstraknya saja ya sudah cukup sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Ya, atau ini aja dari apa? Bukan hanya Skyhub tapi gini, Science Direct itu kan yang open di Elsevier itu sebagian tersimpan di atau bisa dibuka di Science Direct
Itu aja model kita. Siap, Prof. Ya, seperti kalau di kelasnya Mas Amran ya, atau kelasnya Mas Herianto ya, yang dulu kita nyari untuk bibliometri ya, Mas ya. Ya, mirip-mirip gitu, tetapi kalau bibliometri yang kita unduh adalah artikel atau abstraknya, tetapi untuk yang analisis meta datanya, chapter 4-nya. Nah, itu Mas Rizky menunjukkan Science Direct. Nek Science Direct ada bukunya juga Well, ya, nggak hanya Pak Rizky belum suaranya belum terdengar. Oh iya, maaf, ngomong sendiri tadi. Jadi ini nanti Mbak Disna buka sciencedirect.com, setelah itu Mbak Disna ini login. Tapi sebelum saya login itu kan tidak semua artikel judul ini muncul dan tidak semua file PDF ini terlihat. Setelah saya klik login dengan akun UNY, itu langsung muncul semua nih. Nah, ini muncul. Nah, ada 1-2 tadi yang saya sampaikan ke Mbak Disna, ini memang dia berbayar, jadi tidak muncul. Tapi ini dari semuanya ini sudah banyak sekali. Nah, nanti tinggal download semuanya sini. Nah, download 25 artikel. Jadi seperti itu aja mungkin kalau yang di. Nah, nanti mungkin bisa search engine-nya dipakai yang Publish and Paris juga bisa. Cuman kalau ingin yang lebih valid ya di Science Direct yang untuk Scopus ya, Mbak. Nah, kalau yang Publish Paris sumbernya nanti bisa banyak, bisa selain Scopus ada juga Scholar misalkan, atau mungkin yang lain-lain ya, WOS juga ada. Bos. Terima kasih Pak Rizky. Sami-sami. Ya. Oke sayang, habis bubuk ya? Bertengkar sama kakaknya biasa, Prof. Oh, sabar kan. Nanti kalau sudah segede akur banget kita yang dimungsuhi ya. Gitu. Iya. Itu kalau Mbak Nuryani anaknya 1, jadi kayaknya harus ditambah Mbak Nur. Wah, itu Iya, harus Prof. nambah, itu Insya Allah, wajib. Prof. Mohon doanya. Iya. Wajib, Mbak Nur. Mumpung masih Ya, muda. Pak Rizky. Nggih, Insya Allah. Nah, tiba-tiba tua kayak saya gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman silahkan. Mas Reddy kok masih pendiam toh? Nah udah dokter harus cerewet loh Mas. Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Ada lagi silahkan teman-teman. Oke, kalau sudah tidak ada karena tadi saya yang membuka, giliran Mas Rizky yang menutup biar pembagiannya adil. Ya. Yes, ya, Prof. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kelancaran studi teman-teman, sehingga teman-teman bisa studinya cepat waktu ya. Tepat waktu Amin. itu artinya itu Anda harus lulus sebelum 3 tahun nih. Kayak Prof. Heri itu dulu satu-satunya yang bisa 3 tahun sih, Prof. Yang lain itu 4 tahun ke atas. Termasuk Iya, saya 4 tahun 4 baru tahun selesai. dulu. Hmm. Jadi nanti teman-teman harapannya sebelum 4 tahun lah ya. Sebelum 4 tahun. Amin ya Allah. Oke, kita tutup dengan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih, Mbak Prof. Nur. Heri, Sehat Terima selalu. Pak kasih, Prof. Rizky. Nggih, punya rumah bisa menutup kelasnya. Oke, Baik, Prof. monggo Terima kasih. ditutup. Ya Mas